Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Kak Lila hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, apa kabarnya Narisha? Baik. Aulia gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Terus sekarang sekolahnya apa, daring atau luring? Daring, masih Daring ya. Terus kelas berapa Aul nih? Aku kelas 9. Kelas 9 SMP berarti ya. Nah, jadi hari ini Ibu datang ke rumah Narisha mau jelasin salah satu materi yang ada di kelas 9. Mungkin kemarin baru Ica pelajarin di sekolah. Nah, materinya itu tentang listrik statis. Udah siap belajar? Udah. Nah, kalau gitu kita berdoa dulu ya. Nah, sebelum belajar, awal kalinya kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana? Siap? Nah, pertama-tama Ibu mau ngajak Aul ngamatin lingkungan sekitar dulu. Aul pernah nggak lihat benda-benda di sekitar yang mengaliri listrik? Televisi, Iya, terus apa lagi? Televisi, mesin cuci, kipas angin. Itu ya benda-benda yang Aul tahu mengaliri listrik. Pernah lihat hujan nggak? Pernah. Pernah. Biasanya apa sih yang dilihat kalau hujan? Petir, Terus apa lagi? Geluduk, terus apa lagi? Air, pintar. Nah, jadi ada air, ada geluduk, ada petir, itu semua peristiwa yang Lila lihat kalau hujan. Nah, sekarang Aul tahu nggak gimana proses petir bisa terjadi? Belum tahu. Belum tahu. Nah, makanya sekarang di sini kita bakal belajar tentang listrik statis. Nanti Ibu juga bakal jelasin gimana proses terjadinya petir. Nah, sebelum belajar, Ibu sampein tujuan pembelajaran kita pada hari ini dulu ya. Pertama itu, tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mampu mendefinisikan pengertian listrik statis dengan tepat. Lalu, melalui sebuah video pembelajaran, peserta didik mampu menguraikan jenis-jenis muatan listrik dengan benar. Lalu, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menentukan jenis interaksi yang terjadi antar dua muatan listrik. Lalu, setelah peserta didik melakukan percobaan virtual, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis peristiwa yang terjadi pada dua muatan listrik dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, listrik statis itu adalah gejala kelistrikan yang biasa kita alami di kehidupan sehari-hari. Contohnya, kayak tadi, waktu Ibu bilang, Lila deketin tangan ke TV. Itu biasanya kalau TV-nya lagi nyala, nanti suka ada rasa-rasa kesetrum gitu tangannya di layar TV. Itu gejala listrik statis yang pertama. Terus, contoh yang kedua, itu ada tadi petir. Ketika hujan turun, biasanya kan ada mendung, terus ada air yang turun, terus ada suara petir sama kilatan cahaya. Itu juga salah satu contoh gejala listrik statis. Jadi listrik statis itu bisa terjadi pada benda-benda yang diam gitu. Nah, di alam semesta ini semua benda-benda itu sebenarnya punya muatan. Ada muatan positif, ada muatan negatif, sama ada yang bermuatan netral kalau di atom. Nah, masuk ke materi yang pertama nih. Kita lihat video dulu kali ya. Oke, kita lihat video dulu ya, ini videonya. Boleh dipegang. Lihat aja. Baik, anak-anak sekalian, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian listrik statis. Jadi, listrik statis adalah gejala kelistrikan yang terjadi akibat perbedaan kedua muatan yang dimiliki oleh benda. Nah, kita semua sudah belajar tentunya di pertemuan sebelumnya bahwa setiap benda yang ada di sekitar kita tentunya memiliki muatan, baik itu positif ataupun negatif, tergantung jumlah muatan yang ada di dalamnya. Kalau benda itu bermuatan positif, berarti lebih banyak proton yang ada di dalam benda.
Kalau sebuah benda bermuatan negatif, berarti kebalikannya, lebih banyak elektron yang ada di dalam benda. Dasar dari pembelajaran listrik statis adalah sebuah atom. Atom ini terdiri dari 3 muatan, ada positif, negatif, dan netral. Muatan positif sering kita sebut sebagai proton, dan muatan negatif sering kita sebut sebagai elektron. Lalu yang terakhir, muatan netral sering kita sebut sebagai neutron. Nah, di sini Ibu menampilkan salah satu model atom yang dinamakan model atom Niels Bohr. Nah, di model atom ini kita bisa lihat bahwa di kulit-kulit terluarnya itu terdapat elektron, dan di dalam inti atomnya terdapat proton juga neutron. Jadi, elektron ini letaknya ada di kulit atom, sedangkan proton dan neutron letaknya ada di inti atom. Nah, atom juga terdiri dari beberapa lapisan kulit yang biasa disebut kulit K, kulit L, kulit M, dan kulit N. Baik, anak-anak sekalian, kalau kita belajar tentang listrik statis, seperti yang udah Ibu singgung tadi di awal, bahwa salah satu contoh peristiwa yang ada di sekitar kita ialah ketika hujan turun, yang disertai dengan kilat dan juga gemuruh, itu dinamakan petir. Nah, petir ini terjadi karena awan di udara bergesekan antara satu dengan yang lainnya dan menghasilkan beda potensial. Nah, peristiwa terjadinya petir terjadi karena 2 hal. Yang pertama adalah peristiwa ionisasi. Peristiwa ionisasi ini terjadi karena elektron bebas yang ada di permukaan awan itu terbawa angin, lalu antara awan satu dengan awan yang lainnya itu saling bergesekan, di mana nanti akan terjadi beda potensial di suatu tempat, lalu akan dialirkan ke permukaan bumi. Peristiwa inilah yang sering kita lihat berupa kilatan cahaya dan suara gemuruh yang hebat. Nah, ini dinamakan petir. Peristiwa yang kedua terjadi karena gesekan 2 awan yang menghasilkan ion listrik. Baik, anak-anak sekalian, kalau kita belajar tentang listrik statis, berarti kita juga mempelajari interaksi antar 2 muatan. Di sini Ibu punya contoh sederhananya. Ibu sudah menyediakan kain dan juga sudah menyediakan penggaris. Nah, di sini kain ini awalnya bermuatan netral, di mana antara proton dan elektronnya jumlahnya sama. Lalu, ketika ada sebuah penggaris digosokkan dengan kain seperti ini, nanti lama-kelamaan kain akan berubah menjadi positif dan penggaris akan berubah menjadi negatif. Karena elektron yang ada pada kain berpindah ke penggaris. Jadi penggaris memiliki muatan listrik karena kelebihan elektron. Nah, penggaris ini nanti kalau kita dekatkan ke potongan kertas, ia akan mampu menarik potongan kertas tersebut karena penggaris memiliki muatan listrik. Nah, peristiwa sederhana ini yang sering kita sebut dengan listrik statis. Sekarang biar lebih paham lagi, kita bakal melakukan percobaan nih dari website ini. Di sini Ibu punya 2 balon, ya kan? Ada balon hijau sama balon kuning. Kira-kira Ica kalau ngelihat gambar ini, nanti apa yang terjadi ketika balon digosokkan ke sini, ke baju wall? Elektronnya berpindah. Elektronnya berpindah. Itu jawaban Ica. Nah, sekarang kita coba buktiin dulu ya, benar apa enggak kalau ketika setelah digosokkan tadi, elektronnya berpindah ke balon. Nah, boleh Ica baca lagi halaman selanjutnya. Coba dibacain langkah kerjanya. Siapkan alat dan bahan. Buka website laboratorium virtual melalui link berikut. Gosokkan balon kuning dengan baju berbahan wool sampai setengah muatan negatif pada baju tersebut berpindah pada balon kuning. Dekatkan balon kuning pada dinding dan amati serta catat peristiwa yang terjadi pada kedua balon tersebut. Ulangi langkah 3 dan 4 untuk balon hijau. Dekatkan balon kuning dan balon hijau, amati dan catat peristiwa yang terjadi pada kedua balon tersebut. Nah, sekarang coba Ica yang percobaan nih. Tadi yang pertama, coba didekatkan balon kuning sama baju wall. Coba Ica dekatkan 2 kali. Ini biasanya. Sudah digosokkan. Apa yang Ica lihat ada di layar?
elektron yang berpindah. Yang Elektronnya negatif berpindah, berarti nanti di sini isinya interaksinya kalau elektron berpindah. berpindah. Terus sekarang balon kuning didekatkan ke dinding. Apa interaksinya yang Ica lihat? Tarik menarik, soalnya balonnya nempel ya di dinding. Nah, berarti nanti di sini di tabel pengamatan Ica isinya tarik menarik. Terus sekarang kalau balon hijau, Ica gosokkan lagi ke baju wol. Udah, apa yang terjadi? Elektronnya berpindah sama kayak balon kuning ya. Nanti diisi di sini. Nah, terus kalau balon hijaunya didekatkan ke dinding, tarik menarik sama ya kalau kayak balon kuning. Nah, sekarang kalau balon kuning sama balon hijau saling didekatkan, coba. Kenapa tuh? Tolak menolak. Kenapa bisa tolak menolak? Karena muatannya sejenis. Muatannya sejenis ya. Di balon hijau ada negatif, di balon kuning juga ada negatif. Nah, Nah, sekarang tadi kan Lila udah percobaan sederhana. Ya. Sekarang kan di sini ada soal-soal. Coba Lila jawab kenapa bisa terjadi. Dari soal nomor 1 coba. Dari hasil pengamatanmu, muatan apa yang terdapat pada balon kuning dan hijau setelah digosokkan? Mengapa demikian? Balon kuning dan hijau sama-sama bermuatan negatif. Pinter. Dari hasil pengamatanmu, kelompokkanlah benda yang termasuk jenis interaksi tolak-menolak dan tarik-menarik. Di antara balon kuning dan hijau saling tolak-menolak, antara balon dengan dinding saling tarik-menarik. Iya, betul jawabannya. Nah, sekarang mengapa interaksi tersebut bisa terjadi? Karena adanya elektron Berpindah. Itu sebagai salah satu gejala dari listrik statis. statis gitu ya. Jadi sebenarnya contoh listrik statis tuh banyak di kehidupan kita gitu. Nah, dari materi hari ini, jadi Aul udah tahu nih kalau ada gejala listrik statis di sekitar kita. Contohnya kayak tadi, benda itu punya muatan, terus kalau dia digosokkan, bisa jadi dia bermuatan negatif karena menerima elektron. Terus kalau proses terjadinya petir juga udah tahu tadi kan, karena adanya gesekan awan di udara. Nah, sekarang Ibu minta Aul nyimpulin kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya, listrik statis itu adalah listrik yang bermuatannya diam. Iya, betul. Terus? Dan di suatu benda itu terdapat muatan yaitu negatif, positif, dan netral. Dan interaksinya ada 2, tarik menarik dan tolak menolak. Iya, bagus, pintar. Jadi itu ya pembelajaran kita hari ini. Kalau dalam materi listrik statis, buat pengantarnya itu ada 3 poin penting tadi. Pengertian, interaksi, sama muatan. Nah, kalau untuk minggu depan, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, aliran listrik yang bergerak. Namanya listrik dinamis. Gitu. Jadi kalau hari ini pembelajarannya kita cukupkan sampai sini dulu. Nanti Ibu bakal ngasih soal buat pembelajaran di rumah, biar Aul lebih paham lagi tentang materi hari ini, gitu ya. Dan sekarang pembelajaran hari ini Ibu tutup, kita baca doa dulu. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.